Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada ya. Semoga sehat selalu. Di kesempatan video kali ini kita akan berbagi ilmu bagaimana cara pengecekan handphone ketika kita membeli handphone yang second supaya kita tidak tertipu ya. Oke, namun bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada informasi yang terupdate. Oke teman-teman semuanya, kalau kita membeli handphone yang second tentunya kita harus ekstra hati-hati dan perlu pengecekan yang lebih jauh ya. Jadi kurang lebih ada 10 langkah pengecekan handphone yang tidak boleh kita lewatkan ya. Apa? Ya, sok udah. Ya. Jadi ada 10 langkah yang tidak boleh kita lewatkan cara pengecekan handphone second ketika kita membeli handphone yang second ya. Yang pertama, yang pastinya kita harus cek fisik ya teman-teman. Pastikan itu berapa persen kemulusannya. Kita lihat dulu handphonenya bocel atau lecet-lecetnya ya, supaya nanti kalau kita beli handphone yang second, apalagi kalau untuk dijual lagi, kita bisa tawar-tawar harga dan kita bisa menjual dengan harga yang sesuai dengan kondisi handphone yang kita beli ya teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya yaitu cek kelengkapan handphone ya. Kita cek dulu kelengkapannya apakah komplit, atau misalkan kalau kita beli HP batangan juga harus ekstra hati-hati ya. Kecuali kalau batangannya memang batangan karena pemakaiannya baru tangan pertama, tapi aksesoris dan dus-dus yang lain-lainnya itu sudah habis dimakan masa ya, dimakan umur, sudah tidak ada atau sudah hilang ya. Jadi cek kelengkapan apakah ada dusnya, apakah ada chargernya atau handsfree-nya ya. Itu. Yang selanjutnya yaitu cek email ya. Cek emailnya. Teman-teman semuanya banyak yang terburu-buru dan tergesa-gesa ketika membeli handphone second ya. Walaupun dari tangan pertama kita tidak tersempat atau tidak sempat untuk memikirkan cek email ya. Cek emailnya, kalau misalkan handphonenya lengkap, ada dus handphonenya ya, ada kardus handphonenya ya, kotak handphonenya itu kita samakan ya, si email yang di handphone sama email yang ada di dus kemasan HP tersebut ya. Oke teman-teman semuanya, cara pengecekan email yang simpel dan mudah, yaitu dengan cara mengecek di bintang ya, di tombol panggilan bintang pagar 06 pagar. Sekali lagi bintang pagar 06 pagar. Nah itu nanti akan muncul email handphone yang tertera ya. Kita samakan saja dengan email yang ada di kemasan handphone tersebut, handphone yang kita beli, apakah sama atau beda, karena banyak kasus jadi handphonenya mana, dusnya yang bekas mana gitu. Jadi hanya pelengkap saja. Itu untuk memastikan email itu, karena banyak sekali kejadian handphone yang emailnya kosong, dan itu nanti akan bermasalah untuk kita sebagai pengguna handphone tersebut, ataupun nanti kita kalau untuk dijual lagi kita akan susah, apalagi kalau ketemu sama pembeli yang teliti ya. Selanjutnya cek RAM, memori dan memori internalnya ya. Jadi RAM-nya berapa giga? Kalau misalkan 2 giga itu minimum ya untuk sekarang itu 2 giga ya. Kalau di bawah 2 giga itu akselerasinya kurang ya. Maksimumnya lebih dari 2 giga, bisa 3, 4 atau bahkan sekarang ada yang 8 atau 6 plus ya, 6 plus. Itu untuk internalnya ya.
RAM-nya. Untuk internalnya sekarang kebanyakan sekarang rata-rata 32 GB ya, 32 GB. Jadi yang 2020 ke sini sekarang ya 2020 sampai 2023 itu rata-rata internal itu paling rendah 32 GB ya. Selanjutnya teman-teman semuanya, karena sekarang banyak sekali handphone replika ya, kita juga perlu mengecek ya, handphone ini apakah handphone replika atau jadi handphonenya handphone jiplakan ya, bukan original ya. Itu dilihat dari kemasannya, di dus ya, di dus handphonenya di belakangnya itu ada, mohon maaf ya, untuk ini bukan maksud untuk menjelekan. Itu di situ ada mobile phone ya. Jadi sekarang banyak sekali yang beredar di pasaran, kalau kita tidak tahu, yang penting asal handphone jadi kira original ya, padahal bukan. Itu ada tulisannya di belakangnya mobile phone ya. Itu menurut ahli handphone ya, karena saya juga baru tahu sekarang ya. Sebelumnya nggak tahu itu kalau mobile phone itu memang handphonenya handphone replika, bukan handphone original ya. Banyak sekali sekarang di pasaran yang beredar daripada handphone mobile phone ini ya. Selanjutnya kita cek fungsi daripada LCD dan touchscreen ya. Jadi kita coba dulu handphonenya ya, digerak-gerakan si LCD touchscreen-nya ke atas ke bawah ke pinggir, lalu kita coba ketik-ketik atau pakai mengetikkan huruf ya. Kalau kita bisa masuk ke sistem pengetikan atau bisa ke SMS ya, lalu kita ketik huruf-huruf, lalu kita ketik angka, apakah berfungsi semuanya, tidak ada seret ya, tidak ada der gitu ya, atau tidak ada ngeheng, itu berarti fungsinya normal ya. Karena banyak sekali teman-teman semuanya yang tidak teliti dalam pengecekan handphone second ya, terutama di bagian cek LCD ataupun touchscreen ya, sensornya touchscreen itu ya. Terus untuk cek LCD, masih yang bersambungan dengan cek LCD itu, kita harus perhatikan apakah si LCD-nya pernah diganti atau tidak ya. Jadi dicek dulu sama kita bisa perhatikan si LCD-nya dari pinggir ya. Kalau misalkan si LCD-nya pernah diganti dan cara pemasangannya tidak rapi, itu akan terlihat bekas-bekas lem ya. Terus si LCD-nya agak ngangkat sedikit, jadi tidak rapat ya. Bisa perhatikan oleh teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada juga yang LCD-nya bekas diganti tapi pemasangannya rapi, itu kemungkinan susah untuk diidentifikasi ya, dideteksi bahwa itu. Tapi kalau misalkan dikasih LCD yang murah, itu kalau posisinya layar kita matikan ya, kita hitam ke layarnya, itu bisa dilihat. Itu kalau LCD-nya yang biasa itu kelihatan si kacanya itu ada garis-garis kotak-kotak ya teman-teman semuanya. Selanjutnya dicek juga kebersihan daripada LCD ya. Si LCD-nya kita cek ya, dengan cara mematikan handphone, di off-kan ya layarnya, lalu kita lihat apakah berdebu atau tidak. Jadi kalau misalkan berdebu, memang berarti itu si handphonenya pernah ganti LCD tapi cara pemasangannya tidak rapi dan tidak bersih dari debu ya. Untuk selanjutnya yaitu cek sinyal. Nah ini paling vital juga ya teman-teman semuanya, karena banyak sekali kejadian yang beli handphone sinyalnya tidak ada ya. Jadi cek sinyal berarti kita harus membawa, kalau kita mau beli handphone second, kita harus bawa 2 SIM card ya punya kita untuk nanti alat pengecekan sinyal. Berikut kita harus membawa memory card ya. Memory card berarti untuk pengecekan apakah dudukan memory cardnya itu berfungsi atau tidaknya ya teman-teman semuanya. Nanti berarti kita masukkan SIM card punya kita, yang jelas pasti 2 SIM ya, masukkan dua-duanya, kita cek sinyalnya. Kalau misalkan kita ada paket internetnya, lalu kita cek, kita putar video online dulu ya, buka YouTube atau Facebook, kita coba play video apakah sinyalnya mantap.
ya. Terus kita cek lagi di bagian pengaturan sistemnya sinyalnya ya, di pengaturan kartunya, pengaturan jaringan itu apakah muncul pilihan jaringan 3G 4G-nya. Dan yang dikhawatirkan itu sekarang banyak sekali handphone BM ya, black market, yang dimana kalau tidak sesuai dengan titik negara lokasi yang ditentukan untuk pemasaran handphone itu, maka si sinyal 4G-nya akan hilang. Kita cek dulu sinyal 4G-nya apakah muncul di tampilan pilihan sistemnya ya, di pengaturannya. Kalau muncul berarti bagus ya. Kalau tidak muncul, kemungkinan itu handphonenya handphone yang black market itu tadi ya, yang bukan diperuntukkan untuk dipasarkan di negara Indonesia berarti. Selanjutnya teman-teman semuanya yaitu tadi cek memory card ya. Fungsi dari memory card kita cek dulu, masukkan memory cardnya, kedudukannya, lalu kita cek di sistem penyimpanan apakah si memory cardnya terbaca. Kalau sudah terbaca, kita coba buka file musik ataupun foto yang ada di memory card, apakah terbaca atau tidak. Kalau terbaca berarti fungsi daripada memory card bagus ya. Yang kedelapan yaitu ada cek kamera ya teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa, ini juga paling penting karena memang untuk zaman sekarang handphone tanpa kamera itu bukan handphone ya kemungkinan. Jadi cek dulu kamera depan dan belakang ya, karena itu fungsi untuk nanti kita komunikasi ya, video calling. Ya, buka kamera berarti ya, buka kamera, lihat apakah daya tangkapnya cepat ya, standar pengambilan kamera atau agak ngeheng. Terus lihat daripada hasil gambar ya, baik itu gambar foto ataupun gambar yang dihasilkan dari perekaman video teman-teman semuanya. Baik itu gambar depan ataupun gambar kamera belakang. Itu harus dipastikan bersih dan tidak ada kendala. Jika memang ada kendala ataupun ada noda atau kotor-kotor sedikit dari hasil perekaman ataupun potret, berarti itu menjadi pengurangan daripada nilai handphone tersebut yang akan kita beli ya, yang mana bisa dinegosiasikan di harga pembelian dari si penjual tersebut. Masih yang bersangkutan dengan kamera depan yang belakang, karena untuk video call itu kita harus dicek ya teman-teman semuanya, untuk dicek hasil daripada rekaman video calling ya. Kita coba buka WA, kalau WA-nya belum ada karena handphonenya sudah di reset oleh si penjualnya, kita berarti login dulu pakai akun tumbal kita ya. Jangan pakai akun tetap kita, jadi akun Google khusus untuk tumbal. Tumbal itu untuk asal-asalan di login di HP manapun ya teman-teman semuanya. Kita login lalu kita download WhatsApp-nya, kita coba pakai video calling dengan handphone yang kita bawa. Berarti kalau misalkan kita tidak bawa handphone, sama handphone orang lain atau teman kita ya teman-teman semuanya, kita coba video calling kan, apakah hasil tangkapan gambarnya mantap, apakah hasil daripada suara yang diterima atau dikeluarkannya itu juga mantap. Itu harus dipastikan oleh teman-teman semuanya. Selanjutnya teman-teman semuanya cek suara dan speaker ya. Berarti yang berhubungan dengan komunikasi itu harus dipastikan cek suara dan speaker. Jadi suara dari penelepon yang lain ya ke kita itu apakah terdengar jelas. Berarti kalau terdengar jelas itu speaker tidak ada masalah ya, speaker yang keluarnya. Terus suara yang dari kita ke handphone yang lain apakah terdengar jelas. Kalau terdengar jelas berarti di mikrofon handphone yang akan kita beli itu tidak ada masalah teman-teman semuanya ya. Itu harus dipastikan, ekstra dipastikan supaya kita tidak gagal total membeli handphone second ya, supaya kita tidak tertipu ya. Selanjutnya yang ke-10 yaitu cek fungsi charger ya dan handsfree ya, headset. Itu banyak sekali teman-teman semuanya yang gagal karena apa? Banyak sekali penjual-penjual yang memang tidak bertanggung jawab ya, menjual handphonenya itu dibilang mulus ya. Apalagi kalau yang jualannya ngajak, yang si penjualnya itu ngajak istilahnya ketemuan di tengah jalan, itu bukan menyamaratakan, bukan. Biasanya itu memang ada kelemahan-kelemahan tertentu
di HP yang akan dijualnya ya. Jadi diusahakan untuk teman-teman semuanya kalau beli handphone second, cek dulu fungsi daripada chargernya ya, charger dan headsetnya. Kita cek, masukkan si casnya kalau bagus, terus ininya ngunci rapat ya, berarti bagus, itu perawatannya bagus. Kalau misalkan dimasukkan ini kurang ngunci, agak longgar, itu berarti si pengguna handphone yang akan menjual handphone itu ke kita itu tidak tidak bagus perawatannya ya. Berarti ini kalau nyabut casan suka digitu-gitu dah. Nah, itu jangan ya teman-teman semuanya, karena itu akan berpengaruh ke soket ya, ke soket untuk pengecasan. Jadi kalau bisa, kalau ngecas masukkan, kalau sudah penuh kita cabutnya lurus aja, cas. Nah gitu. Terus handsfree juga sama dites ya, dites, karena banyak sekali sama ya kasus-kasusnya gitulah. Jadi handsfree-nya nggak fungsi karena memang keteladanan kita sebagai pembeli ya, tidak teliti ya teman-teman semuanya. Nah teman-teman semuanya, itulah yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Sekali lagi mungkin saya akan mengingatkan untuk teman-teman semuanya yang ingin mencoba ingin bisnis jual beli handphone ya, kita beli lalu kita jual lagi, harus ekstra hati-hati teman-teman semuanya ya. Apalagi kita harus punya ketegasan dan prinsip kalau mau membeli handphone ya. Misalkan kita di marketplace nih, ada yang menawarkan handphone lalu kita coba tawar, terus dia ngajak ketemuan di tengah jalan, itu jangan mau teman-teman semuanya ya. Kita prinsip saja begini, kalau bukan kita yang ke sana ya, ke lokasi si penjual, tapi lokasi asli ya, bukan lokasi rumahnya temannya ataupun keluarganya, tapi lokasi asli rumah dia. Kita yang datang ke sana, atau bisa jadi dia yang kalau bisa disuruh datang ke lokasi kita untuk mengantarkan handphonenya. Kalau misalkan kalau itu minta bensin, uang bensinnya ya bisa dikasih lah, kasih lebih. Yang penting itu untuk transaksinya aman ya teman-teman semuanya. Jangan sampai banyak sekali kejadian yang transaksi di tengah jalan akhirnya si pembeli rugi besar ya, karena handphonenya banyak sekali minusnya dan kita tidak tahu lokasi pasti si penjual tersebut di mana ya. Karena itu ya sebisa mungkin dihindari untuk transaksi di tengah jalan. Oke teman-teman semuanya ya. Terus kita harus juga hati-hati membeli handphone yang yatim piatu ya, tanpa dus, tanpa artinya batangan ya. Karena dikhawatirkan itu handphonenya handphone hasil pencurian ya teman-teman semuanya. Walaupun tidak semua yang batangan itu hasil pencurian, tapi tidak sedikit kasus yang akhirnya menjerat si pembeli ya. Si pembeli terjerat karena disebut sebagai penadah daripada barang curian tersebut. Kita harus ekstra hati-hati. Ya harus ekstra hati-hati, begitulah. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan menjadi ilmu, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi yang terupdate nanti. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.